Hai, halo, balik lagi di channel Sansa ya. Di video kali ini aku mau coba untuk kalibrasi sensor MQ135 untuk mendeteksi gas CO2 atau karbon dioksida di udara dalam satuan ppm ya. Nggak usah basa-basi, langsung aja ke langkah pertama. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu menyiapkan komponennya ya. Di sini aku pakai Arduino Uno, terus LCD 16x2 plus adapter itu isinya, terus MQ135. Jadi di sini aku bikin board sendiri. Tujuan aku bikin board ini menghindari penggunaan kabel jumper, karena pembacaan dari sensor ini menggunakan pin analog ya, yang kalau menurutku pakai kabel jumper tuh kalau kesenggol-senggol dikit tuh bisa berubah nilainya. Terus di sini tuh jadi nanti sensornya aku tancapin ke pin header ini. Di bawahnya udah aku bikin jalur sendiri. Ya, dan untuk sensor MQ135 nya kalian perlu modifikasi sedikit ya pada bagian resistor loadnya. Kalau kalian lihat di sini, yang ini adalah sensor yang udah aku modif. Terus yang ini adalah sensor orisinil dari pabrikan. Jadi kalau sensor yang masih original tuh air loadnya nih di antara tiga ini, yang tengah nih, ini air load, dia masih memiliki resistansi hanya 1K ya. Padahal kalau di datasheet tuh minimal nilainya 10K hingga 47K. Jadi kalian perlu ganti dengan minimal nilainya 10K. Tapi di sini aku pakai resistor 20K nilainya, dan berhubung aku nggak punya resistor SMD jadi aku pakai resistor biasa. Terus untuk resistor yang sebelahnya ini, yang ini kalian cabut aja, terus kalian short pin ya, short pin aja. Jadi dicopot terus di shortkan pakai timah solder aja bisa nih. Aku short pin karena di datasheet itu dia nggak perlu pakai resistor 5R1 ini ya, jadi dia langsung ke ground. Dan untuk resistor ini nggak usah kalian perhatikan, pakai bawaan pabrik aja, karena ini waktu itu aku salah cabut, jadi aku mau nyabut airload malah nyabut resistor ini ya. Jadi aku akalin pakai resistor ini aja, nilainya sama 10K. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya. Di video ini kalibrasi MQ135 untuk deteksi CO2 aku berdasarkan blognya si David Dageroni dari blogspot.com. Kalau kalian mau mengunjungi blognya, kalian bisa lihat linknya di sini atau aku bakal sertain di deskripsi linknya. Jadi untuk di dalam datasheet MQ135 itu terdapat grafik pengujian yang dilakukan oleh pabrikan. Grafik ini merupakan grafik nonlinear. Jadi pada intinya tuh kita bisa nyari nilai ppm dengan menggunakan rumus ini ya. ppm sama A kali RS per RO pangkat B, di mana A itu adalah scaling factor dan B itu adalah nilai eksponennya. Kita bisa nyari nilai A dan B itu menggunakan power regression, yang nantinya kita balik sumbunya ya, sumbu X dan Y kita flip. Sebelumnya kalian download dulu ini gambar ini, kalian download dulu ya. Kalian download terus kalian crop ini, bagian crop ada dengan batas kotak ini ya. Nah, itu penting kalian download dulu, jangan sampai salah ya, ini batasnya kotak. Setelah itu untuk mencari nilai A dan B kita perlu sebuah tools atau aplikasi namanya Webplot Digitizer. Kalian bisa search di Google, terus kalian klik ini kalau udah nemu, terus launch now. Nah, klik load image, terus kita file chosen, pilih yang gambar yang kita download tadi, terus yang kita udah crop ya, yang gambar grafiknya. Terus setelah itu kita pilih 2 dimension XY plot, legend axis, terus process. Nah, ini gambar yang udah kita crop tadi ya, batasnya ini, kotakan ini ya.
sebentar, tadi pencet. Ya, setelah itu kita bisa menentukan titik X1, Y1 dan X2, Y2 ya. Jadi pertama kita tentukan sumbu X1 dan X2 nya dulu. Jadi untuk X1 kalian bisa lihat di pojok kanan tuh kayak ada semacam alat bantu zoomingnya ya, biar kalian bisa netiknya tuh akurat. Untuk X1 kita letakkan di sini, X2 tuh di sini di 1000 ppm ini. Nah, Y1 juga sama di X1, Y2 tuh kita di perbandingan RS dan RO nya ya, di nilai 10. Setelah itu klik complete. Untuk X-axis point 1 itu kita pilih nilai minimumnya ya, nilai 10. Terus nilai maksimalnya tuh ada nilai 1000. Terus untuk Y-axis nya kita pilih minimumnya tuh 0,1, nilai maksimumnya adalah 10. Ini kita cek deh semua log scale nya ini, terus klik OK. Nah, sekarang kita bisa nyari titik perpotongan antara X dan Y nya. Kita nyari perpotongan mulai dari sini ya, mulai dari titik minimum ini. Untuk garis grafik CO2 ini gambar biru yang seperti ini ya, yang ini nih, ini gambar grafik CO2, garis grafik CO2. Ini bisa kita klik, ini perpotongan 10 dengan 1, sekian, 2, sekian. Ini kita klik aja. Jangan lupa untuk melihat zooming tool yang di pojok kanan ya, biar pas netikin ini perpotongannya. Terus kita cari perpotongan yang kedua di sini. Ini adalah 20 ppm, perpotongan dengan 1, sekian pada sumbu Y. Kita klik ya, jangan sampai meleset. Kita lakukan ini sampai semua aja ya, kita titikin semua ini. Oke, udah dititikin semua. Setelah itu kita bisa klik view data. Nah, ini merupakan kumpulan perpotongan ya. Jadi ini untuk variabel X 10 dan perpotongan di variabel Y pada 2,3. Oke, ini setelah kita dapat beberapa titik potong antara X dan Y, selanjutnya kita untuk mencari nilai A dan B itu kita perlu tools lagi. Kalian bisa cari di Google, namanya Power Regression Calculator ya. Nah, ini diklik aja nih paling atas. Dah. Terus data perpotongan ini kita pindah ke tabel ini ya, tapi kita tuker antara sumbu X dan Y nya. Jadi ini kalau di sini kita ini sumbu X 10, nilai 10 ini kita taruh di tabel Y. Jadi kalau ini 20, sekian kita taruh di tabel Y juga, dan seterusnya. Jadi kita copyin satu aja, satu-satu kayak gini. Ctrl C, terus kita jangan ketukar ya untuk naruh data ke tabel ini. Kita paste aja. Ini dulu.
Yap, udah aku copyin semua nih datanya. Ini sisa-sisa tabelnya bisa dihapus aja nih, kita naikin satu tabel. Udah, terus kita klik execute aja. Nah, udah kita klik execute. Sekarang kita punya nilai koefisien A dan B ya. Nih, ini kalian screenshot, terus kalian simpen, karena ini bakalan kita pakai buat di program Arduino Uno nanti ya. Kita simpen ya, A dan B. Oke, setelah kita mendapatkan nilai A dan B, kita bisa mencari nilai RO menggunakan program yang udah aku buat ini berdasarkan dari blognya si David De Gironi. Yang pertama tuh di program ini kita include library. Jadi ada dua library yang nantinya kalian input secara manual, yaitu ada liquid crystal I2C dan average value. Nanti link download library-nya kalian bisa dapatkan di deskripsi video. Dan selanjutnya itu ada deklarasi variabel ya, beberapa variabel. Yang pertama itu ada MQ135 pin, ini pin yang digunakan untuk membaca nilai sensor MQ135. Aku pakai pin A1. Terus airload, ini airload yang kita gunakan ya, mulai dari 10k hingga 47k. Aku pakai 20k, jadi di sini tulis 20.000. Terus ada variabel ppm ya. Variabel ppm ini sebenarnya sifatnya untuk kalibrasi ya. Jadi kalau kita ingin kalibrasi, sebenarnya kita harus tahu jumlah ppm CO2 yang ada di ruangan ini, atau enggak kita nyeting ya jumlah ppm yang ada di ruangan kalibrasi. Tapi karena keterbatasan alat, kita pakai aja jumlah ppm CO2 di atmosfer ya. Nilai ini aku ambil dari link ini, co2.earth. Kalian bisa mendapatkan nilai ppm CO2 di atmosfer di sini. Ini nilainya 414,38. Jadi udah aku masukin di sini 414,38. Terus ada variabel A dan B. Ini yang udah kita dapetin tadi, kita screenshot. Nilainya A nih udah aku masukin ke sini, B juga udah aku masukin. Terus untuk max values 6 ini adalah jumlah sampel dari untuk kita rata-rata ya. Jadi sampelnya 10. Ini ada beberapa rumus-rumus buat mencari RS. Terus ini adalah rumus mencari RO nya. Nah, sekarang kita coba upload. Tapi sebelumnya, untuk mendapatkan nilai RO ini, kalian harus melakukan preheating ya, atau pemanasan sensor. Menurut datasheet itu minimal 24 jam, tapi untuk beberapa jam, untuk 1 jam aja itu kayaknya udah stabil pembacaannya. Jadi aku udah preheating, tinggal aku upload aja tinggal aku upload aja programnya. Nah, di sini kita bakalan dapat nilai RO nya. Tunggu sampai agak stabil. Nah, di sini kalian ambil 2 angka di belakang, 2 angka aja ya, 2 angka di depan ini. Terus sisanya kalian ganti 000. Jadi di sini aku tulis jadi 66.000 aja nilai RO nya. Kalau misalnya nilainya bervariatif, kalian ambil aja salah satu yang misalnya
66 terus naik ke 67, kalian ambil aja salah satu, misalnya 66 atau 67. Nah itu dia untuk dapetin nilai RO nya. Setelah kita mendapatkan nilai RO, sekarang kita bisa mencari nilai ppm ya dari karbon dioksida dengan program yang udah aku buat ini. Programnya bersama, agak beda dikit di ini ada tambahan variabel min ppm dan max ppm. Jadi ini fungsinya untuk membatasi ya, membatasi pembacaan sensor. Jadi kan di datasheet itu ada nilai minimum dan maksimum pembacaan dari ppm ya. Nah ini rumus dari untuk mencari nilai min RS per RO atau min ppm, yaitu nilai max ppm dibagi A lalu pangkat 1 per B ya. Jadi rumusnya kalau diprogramkan jadi seperti ini. Ini nilai max ppm yang sesuai datasheet ya, 1000, terus dibagi nilai A, terus 1 dipangkatkan 1 dibagi nilai B. Nah untuk max ini kebalikannya ya, yang dimasukkan di sini tuh nilai minnya yaitu 10 ya, 10 ppm nilai pembacaannya. Jadi nanti kalau nilai pembacaan di atas 1000 dia tidak membaca, dan begitu pula jika nilai ppm di bawah 10 sensor juga tidak akan membaca ya. Jadi nilainya tidak valid kalau di atas 1000 dan di bawah 10 ppm. Dan ini rumus untuk menampilkan ppm ya. Sini. Jadi nah ini nanti kalau misalnya nilai ppm di bawah 10 atau di atas 1000 di LCD akan ada tulisan di luar jangkauan ya. Oke, sekarang kita bisa langsung upload aja. Nah di sini kita bakal dapetin nilai ppm dari karbon dioksida ya. Segitu dulu videonya, see you next videos.